menjilati pisau yang tajam. Sepertinya sangat menikmati. Setelah beberapa jilatan, dia melihat pria yang mengarahkan pisau padanya. Matanya memandang dengan lembut. Pria ini gugup. Wanita ini menjilat hingga ke atas. Di saat ini dia menjilati jari pria itu. Pisau di tangan pria itu pun terjatuh. Pria ini tidak peduli lagi dengan pisau itu. Dia sangat menikmati. Wanita ini terus menghisap jari pria. Pria itu merasa sangat nikmat. Tiba-tiba dia menoleh ke atas. Pandangan lembutnya pun menghilang. Hanya tersisa keganasan. Dia menggigit dengan kuat. Saat pria itu sadar sudah terlambat. Dia memukul wanita itu dengan kuat. Tetapi wanita itu sama sekali tidak mau melepaskan. Akhirnya jari pria itu pun putus. Pria itu sangat marah. Dia pergi mengambil kapak. Di saat ini wanita mengambil pisau dengan mulutnya. Dan berlari menusuk ke arah jantung pria. Dia menamparkan wanita itu hingga terjatuh. Wanita ini berusaha membuka ikatan tali. Diambilnya kapak dan asal menusuk pria. Pria itu pun meninggal. Tapi ini tidak bisa menghilangkan amarah di hatinya. Wanita ini melemparkan kotoran di tubuh pria itu. Apa yang membuatnya begitu kejam? Wanita ini bernama Jenny. Pria yang dibunuhnya ini adalah suaminya. Mereka hidup di sebuah pulau kecil, jauh dari keramaian kota. Tempat ini bukanlah surga melainkan neraka. Bagi mereka pria sangatlah berkuasa. Pria sangat sedikit di pulau ini. Sumber penghasilan mereka hanya mengandalkan para berlayar menangkap ikan. Jadi mereka sangat patuh terhadap 4 pria kuat di pulau ini. Jenny sudah hidup di pulau ini dari kecil. Dia pun sudah mati rasa terhadap kehidupan begini. Dia memiliki seorang sahabat yang tinggal di Seoul. Hidup dengan baik. Memiliki pekerjaan di bank. Berpakaian rapi. Seorang wanita yang mandiri. Tetapi sangat egois. Dia sendiri menyaksikan pembunuhan. Tetapi takut dan tidak berani menjadi saksi. Ayah dari almarhum meminta tolong padanya. Dia tetap saja tidak peduli. Hanya ingin melarikan diri saja. Akhirnya dia dipaksa berlibur. Kehidupannya menjadi hampa. Bahkan sangat bosan. Dia berencana pergi ke pulau. Sebuah suara seruling. Jenny sudah menunggunya di sana. Dengan senang dia berlari ke atas kapal. Dipeluknya Jesse. Membantunya mengangkat koper. Sampai di lapangan. Dia menunjuk suami dan adik suaminya. Diperkenalkan pada Jesse. Para ibu-ibu di pulau juga tertarik saat melihat Jesse. Mereka segera datang bersalaman dengannya. Mereka tidak pernah terpikir bahwa wanita bisa begitu anggun. Seorang bibi malah mengkritik. Dikatakan bahwa pulau bukanlah tempat untuk tamasya. Bahkan menanyakan kapan dia kembali. Jenny membawanya ke rumahnya. Menjaganya dengan baik. Malam hari saat suami dan adiknya pulang dengan tangan kosong. Jenny bercanda dengannya bahwa hidup di pulau masih tidak mendapatkan ikan. Suaminya sangat marah. Dia menendang Jenny dengan kakinya. Lalu dikuncinya pintu. Kekerasan keluarga dimulai lagi. Putrinya sudah terbiasa mendengar suara pukulan dari dalam. Dia hanya bisa sambung makan. Setelah mendapat kekerasan, dia masih dianiaya oleh adik suaminya. Keesokan hari suaminya hanya memasang papan. Di bawahnya sudah banyak ibu-ibu yang memberikan minuman padanya. Jenny yang sibuk seharian ingin beristirahat sebentar saja. Sudah dikritik oleh ibu-ibu di sana. Kehidupannya sangat susah. Keesokan hari saat Jesse jalan sendirian, dia merasa ada orang di belakangnya. Segera mengambil potongan pisau di lantai. Yang datang adalah iparnya Jenny. Dia memberikan rumput agar Jesse memakannya. Jesse mencobanya dan langsung memuntahkannya. Pria itu pun tertawa. Saat ingin mengganggunya, putri Jenny yang bernama Anne datang. Dia merasa Anne datang mengganggunya, jadi dia meludahinya. Jesse melihat gadis yang polos ini. Dia pun tersenyum bahagia. Sudah lama dia tidak merasakan kepolosan hidup. Bagaikan kembali ke masa kecil. Jesse membawa Anne melipat kapal kertas. Memungut kerang di tepi pantai. Digabungkannya menjadi kalung. Mereka sangat senang, tetapi saat pulang ke rumah malah diusir Jenny. Suaminya membawa gadis lain ke rumah. Dibukanya pakaian gadis itu dan bersenang-senang dengannya. Di saat ini istrinya hanya bisa duduk di depan kamar, sambil mendengarkan suara dari dalam. Tidak menghentikan mereka bahkan menganggap tidak terjadi apapun. Dia makan dengan cepat. Saat putrinya pulang, dia segera meletakkan makanannya.
lalu pergi menutup telinga putrinya. Bahkan meminta Jesse membawa putrinya pergi. Mertua juga tidak peduli terhadap tindakan putranya. Setelah selesai, gadis itu ngobrol dengan Jenny. Bahkan memberi saran padanya agar pergi dari pulau ini. Tetapi Jenny tidak ingin putrinya tidak memiliki ayah. Dan dia juga pernah mencoba melarikan diri. Tetapi tidak bisa. Bahkan akan dipukul jika ketahuan. Sampai dia tidak ingin melarikan diri lagi. Keesokan hari dia menemukan celana dalam putrinya di celana suaminya. Dia tidak tahan lagi. Ketika masuk ke kamar, putrinya sedang merias wajah. Bahkan berkata ayahnya akan mencintainya jika demikian. Di saat ini suaminya kembali. Jenny segera menyembunyikan celana dalam itu. Tetapi tetap saja dia dipukul. Suaminya menendangnya. Bahkan melemparkan bedak padanya. Sampai melemparkan botol kosong. Dia melihat suaminya sedang menyentuh tubuh putrinya. Jenny tidak dapat tahan melihat putrinya diganggu. Dia mengambil kapak dan ingin membunuhnya. Tetapi ketika melihat putrinya dia pun berhenti. Malam hari dia duduk di depan pintu. Jesse sedang membereskan barang dan ingin kembali ke Seoul. Jenny memohon Jesse agar membawanya dan Anne pergi. Atau membawa Anne pergi saja juga bisa. Tetapi Jesse tidak percaya. Dia merasa Jenny berbohong padanya hanya demi ke Seoul. Percakapan mereka didengar oleh seorang ibu. Keesokan hari Jesse mencari Anne. Dia ingin mencari tahu apakah benar yang dikatakan Jenny. Tetapi dihentikan oleh ibu itu. Bahkan mereka membawa Anne pergi. Jenny hanya bisa mencuri uang. Lalu dia pergi mencari gadis kemarin untuk membawa mereka pergi. Dia membawa putrinya saat subuh. Ternyata nakoda itu adalah teman suaminya. Jenny tidak mau menyerah. Dia memberikan uang pada nakoda itu. Nakoda itu pun sengaja memperlambat. Sambil menunggu suaminya datang. Mereka melihat suaminya. Terus memohon agar nakoda segera berlayar. Tetapi sia-sia saja. Pria ini sangat kasar menarik rambut istrinya. Ditariknya hingga jauh. Setelah itu dipukul kepalanya dengan kuat. Setelah beberapa kali, putrinya datang sambil memanggil ibunya. Gadis itu mengikutinya sambil meminta tolong. Tetapi semuanya tidak mendengarkannya. Dia terus memukul istrinya. Ibu-ibu di samping tidak berbelas kasihan. Malah sengaja membangkitkan amarah. Dikatakan bahwa orang yang ingin melarikan diri harusnya kakinya dipotong. Gadis itu tidak tahan. Dia memintanya untuk menolong iparnya. Tetapi dia tidak mendengarkannya. Lalu menyentuh tubuh gadis itu dan membawanya pergi. Kita sudah bisa membayangkan konsekuensi gadis itu. Suaminya masih belum berhenti. Dia menekan Jenny ke lantai. Terus dipukulnya dengan kuat. Anne tidak tega melihat ibunya dipukul. Dia terus meminta tolong. Berjanji akan tinggal bersama ayahnya. Meminta agar ayahnya tidak pukul lagi. Menghadapi putrinya dia sama sekali tidak berbelas kasihan. Ditampar putrinya hingga terjatuh. Lalu mencekik putrinya dan mengangkatnya. Melihat ini Jenny segera mengambil batu. Tetapi malah didorong oleh ibu tua. Bahkan menyalahkannya. Jenny sudah tidak tahan lagi. Dia memberanikan diri melawan. Apakah pria boleh memukul wanita seenaknya? Mertuanya malah memarahinya. Karena dia tidak tahu siapakah ayah dari Anne. Harusnya berterima kasih karena sudah menjaga mereka. Jenny sangat putus asa. Beberapa tahun lalu dia diperkosa oleh banyak orang. Suaminya datang menendangnya hingga jatuh. Ditendangnya berkali-kali. Anne menggigit kaki ayahnya dengan sekuat tenaga. Rambutnya malah ditarik dan dilempar jauh. Kepalanya terkena batu dengan kuat. Putrinya meninggal. Harapan terakhir Jenny sudah tiada. Dia duduk di lantai dan berteriak. Polisi datang memeriksa kematian putrinya. Tetapi seluruh masyarakat memihak pada suaminya. Mereka berpura-pura baikan di depan polisi. Harapan terakhir Jenny hanya bisa diserahkan pada Jesse. Jesse tetap tidak peduli. Dia berkata dia sedang tidur saat itu. Karena inilah polisi tidak dapat memeriksa lagi. Jenny masih dipaksa bekerja. Meskipun dia sedang sedih kehilangan putrinya. Para ibu-ibu membiarkannya dan bernyanyi. Tiba-tiba Jenny melihat ke arah matahari. Sinar matahari tidak dapat menyakiti matanya. Dia memandang sangat lama. Lalu dia berjalan ke arah ibu-ibu itu. Dan berkata pada mereka, matahari telah berbicara padaku. Bagi Jenny mereka semua termasuk pembunuh. Yang membiarkan putrinya meninggal. Dia mengambil sabit. Dibunuhnya ibu yang paling dekat dengannya. Darah bertaburan keluar. Kemudian dia berjalan mendekati yang lain. Ditusuknya dengan kuat.
Ada seorang yang berlari jauh meminta bantuan. Tiba-tiba terjatuh dan pura-pura mati. Jenny menariknya. Dia malah terus memohon. Tetapi di saat ini Jenny sudah menggila. Dibunuhnya ibu yang ketiga. Sisa yang terakhir. Saat melihat mayat di samping Jenny, dia segera melarikan diri. Keesokan hari Jesse melihat bahwa desa menjadi sunyi. Dia merasa aneh. Tiba-tiba sepasang tangan ingin menyentuhnya. Ternyata ibu yang berhasil kabur itu. Dia sudah ketakutan. Jesse terus bertanya tetapi tidak mendapat jawaban. Di saat ini Jenny sudah mendekat. Jenny menamparkan Jesse hingga pingsan, lalu mendekati ibu itu. Dia berlari sampai di atas tebing. Jenny tetap saja mendekatinya. Ibu itu akhirnya memilih melompat dari tebing. Para lelaki pun pulang. Mereka masih belum tahu kejadian di pulau. Seperti biasa mereka menyentuh tubuh Jenny sesuka hati. Tak menyangka Jenny mengeluarkan pisau sabit. Diletakkan di leher pria itu. Darah pun mengalir keluar. Yang tersisa di pulau ini semakin sedikit. Suami dan iparnya berkeliling seperti biasa. Mereka minum air di tepi sumur. Saat diambilnya air, tiba-tiba ipar berhenti. Mereka melihat ke atas. Sebuah kepala yang dipenggal putus diletakkan di atas pohon. Jesse memberitahu mereka ada bahaya. Tetapi sudah tidak sempat lagi. Jenny berlari mendekat dan asal menyabit. Akhirnya terkena lengan ipar. Melihat suaminya ingin melarikan diri, Jenny mengejarnya. Dia ingin membunuh pembunuh putrinya ini. Tetapi dia bukan lawan dari suaminya. Suaminya menahan pisaunya, lalu menendangnya hingga jatuh. Jenny diikat. Suaminya mengarahkan pisau pada Jesse. Jenny melihat pisau, lalu dikeluarkan lidahnya untuk menjilat pisau itu. Kemudian menjilat jari suaminya. Di saat ini suaminya melepaskan pisau. Dia menjilat jari suaminya, lalu menggigit hingga putus. Bahkan mengambil pisau di lantai dan menusuk suaminya. Beginilah suaminya mati. Jesse memilih untuk menolong diri sendiri lagi. Dia membawa pria itu berlari. Jenny mengejar kemari. Pria itu sedang melepaskan tali kapal. Melihat Jenny yang hampir dekat, Jesse malah pergi meninggalkan pria itu. Pria itu pun tidak dapat menghindari malapetakannya. Kapal mulai menjauh. Terlihat darah yang memenuhi air laut. Akhirnya hanya Jesse yang berhasil lolos. Tetapi dia pingsan saat perjalanan. Lalu ditolong oleh polisi. Karena dia dicurigai maka polisi mengurungnya. Untuk menanyakannya nantu. Di sisi lain Jenny menukar pakaian. Dan memakai lipstik. Dia naik kapal menuju Seoul. Akhirnya dia tiba di tempat impiannya. Di saat ini dia hanya memiliki satu harapan. Yaitu membunuh Jesse. Saat Jesse bangun malah melihat Jenny ada di sampingnya. Polisi di depan sudah pingsan. Jesse segera melarikan diri. Dia mengunci dirinya di dalam sel penjara. Jenny memberikan seruling kecil padanya. Malah ditembak oleh polisi di depan pintu. Dia membunuh polisi dengan kapak. Lalu dia membuka pintu. Berbaring di samping Jesse. Diberikan seruling pada Jesse untuk ditiup. Akhirnya mereka kembali ke masa lalu. Seminggu kemudian Jesse masuk ke kantor polisi dengan tenang. Dia mengekspos pembunuh. Akhirnya dia meninggalkan masa lalu. Dan mulai hidup baru. Dia tidak melarikan diri lagi. Di zaman yang penuh dengan kekerasan ini, kita seringkali memilih untuk berdiam. Dan tidak memilih untuk membantu orang lain. Mungkin saja hal ini akan berdampak buruk bagi kita sendiri juga.